Saat ini saya berada di depan patung Bung Karno yang berlokasi di Padepokan Kebangsaan Karangtumaritis, yaitu di wilayah Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Di sini juga saya bersama dengan Pak Ananta Wahana, pendiri Padepokan Kebangsaan Karangtumaritis sekaligus sebagai pengasuh Padepokan. Nah, untuk mengetahui lebih jauh apa sih Padepokan Kebangsaan Karangtumaritis ini, saya akan wawancara dengan beliau tentang perkembangan Padepokan Kebangsaan Karangtumaritis dari awal berdiri hingga hadirnya patung Bung Karno yang berada di belakang saya ini. Apa kabar, Pak? Baik, sehat, Master Paijo. Ini saya lihat di sini ada patung Bung Karno nih, Pak. Ukurannya cukup besar lah. Ya. Ini kenapa harus ada patung Bung Karno di sini nih, Pak? Ya. Kita sengaja bahwa ukuran patung Bung Karno itu persis tingginya Bung Karno. Teman-teman pengukir, teman-teman pematung membuat persis seperti Bung Karno sesuai dengan kemampuan mereka. Padepokan Kebangsaan Karangtumaritis ini 10 tahun yang lalu kita dirikan dan sudah menjadi kawah Condro Timuko bagi kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan penggiat sosial, penggiat kebudayaan. Setelah kita pikirkan, Karangtumaritis itu kampungnya Semar. Tetapi Semar ini simbol orang yang sederhana, orang yang tidak neko-neko, tapi sekarang kita akan hadirkan yang bisa menginspirasi benar-benar tokoh Republik, tokoh pergerakan, maka kita hadirkan Bung Karno. Supaya Bung Karno memberikan inspirasi bagi para penggiat anti korupsi, penggiat pergerakan, penggiat mahasiswa, atau apa saja di tempat ini supaya ketika belajar tentang tema-tema khusus yang diberikan, Soekarno mengilhami setiap langkah gerak mereka. Kalau Pak Ananta sendiri, sejauh mana sih Pak Ananta mengenal sosok Bung Karno ini sendiri? Ketika Bung Karno wafat, saya masih sangat kecil, balita lah seperti itu. Tetapi sejak kecil saya sudah mengenal Bung Karno melewati karya-karyanya, melewati cerita-cerita, melewati buku-buku, melewati rekaman-rekaman. Meskipun pada tahun 70-an, tahun 80-an, karya yang di dalam dokumentasi, dalam dokumenternya itu bahkan tidak ada. Tetapi sebagai aktivis saya dalam tanda petik mencuri-curi, mencari-cari, dan kami pelajari, dan Bung Karno menjadi inspirasi dari kami. Dan bahkan kami mengidolakan, kemudian kami merasa bahwa Bung Karno menjadi isi otak, hati, dan langkah kami. Ternyata dihadirkannya patung Bung Karno ini adalah untuk menginspirasi para generasi muda di Padepokan Kebangsaan Karangtumaritis ini sebagai kawah Condro Timuko untuk menggebleng generasi-generasi muda untuk menjadi generasi yang lebih tangguh dan lebih baik lagi, Pak ya. Ya. Kalau di Padepokan Kebangsaan Karangtumaritis ini sendiri, apa saja Pak yang ada di sini, Pak? Di sini ada aula dalam bentuk rumah bambu. Ini untuk belajar, ya kan? Untuk belajar para penggiat ya yang ingin mendalami masalah-masalah sosial. Kemudian juga ada fasilitas pendukung, sehingga kita harapkan sekarang ketika ada orang melakukan pelatihan bisa menginap di sini.
tidak lagi pulang balik, ya kan. Kemudian juga ada sekolah para imigran. Jadi tidak banyak di daerah ini punya sekolah yang mau membuka dirinya atau mampu memfasilitasi anak-anak imigran, misalnya dari Vietnam, dari Irak, kemudian dari Afghanistan. Tidak hanya persoalan fasilitasnya, tapi karena memang SDM-nya kadang-kadang kalau untuk tingkat TK, tingkat SD agak sulit, guru yang lancar dalam berbahasa Inggris. Jadi guru-guru kita ini itu lancar dalam berbahasa Inggris sehingga dia bisa mengajar dengan baik. Kemudian ada rumah budaya, ini sangat penting, rumah budaya. Ya kan, karena Bung Karno mengajarkan Trisakti, itu berkepribadian dalam kebudayaan. Kami punya rumah budaya. Nah, rumah budaya itu sebagai pusat untuk pelatihan para paguyuban, untuk mengenal kebudayaan nasional. Karena kebudayaan nasional ini kan merupakan kekayaan dari kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada di Republik ini. Ada perpustakaan, kemudian juga sekarang kita ada tempat olahraga. Supaya apa? Supaya komplit, supaya kita ini sehat jasmaninya, sehat rohaninya, kan gitu. Ini yang ada di tempat ini. Di Padepokan Kebangsaan Karangtumaritis ini sendiri juga sebagai tempat diskusi para tokoh-tokoh nasional, Pak ya. Siapa saja Pak yang tokoh-tokoh nasional yang pernah hadir dan berdiskusi melakukan kegiatan di sini, Pak? 10 tahun Padepokan ini berdiri, dulu baru masih hanya bambu, belum ditata seperti ini. Pak Jokowi pernah mampir ke tempat ini, nonton wayang, gini, itu Semar Bangun Kayangan. Kemudian juga ada tokoh-tokoh lainnya, tokoh LSM, ada namanya Didi Swapranata. Itu tokoh tahun 70-an, ya kan, juga hadir di tempat ini. Kemudian juga ada sekolah filsafat, itu kalau menggunakan tempat ini boleh dia melakukan kajian tentang fenomenologi. Kemudian Akbar Tanjung pernah mereka memberikan materi kaderisasi untuk HMI. Kemudian Pataniari memberikan materi untuk para kader-kader GMNI. Kemudian Pak Hasto, tokoh lokalnya juga pernah ada Jayabaya, kemudian ada Sekda, ada wali kota, banyak, ada Antasari Asar. Ya, ketika mereka ini keluar dari pemasyarakatan, mereka mampir di sini juga bicara tentang situasi hukum. Ya, saya tidak bicara tentang dia salah atau tidak, dia menceritakan pengalaman hukumnya. Banyak hal yang orang sudah datang di tempat ini. Jadi presiden kita pernah, kemudian Pak Sekjen pernah datang sini, Sekjen dalam hal sini Pak Hasto, kemudian Pak Taniari, kemudian tokoh-tokoh lokal, ada Akbar Tanjung, dan sebagainya. Apa harapan Pak Ananta sendiri terhadap Padepokan Kebangsaan Karangtumaritis ini untuk ke depan, Pak? Kami sudah mendeklar tempat ini sebagai Kawah Condrodimuka untuk mengajar anak bangsa yang nasionalis dan sekaligus Soekarnois. Jadi dua hal, kalau Soekarnois pasti nasionalis, kan gitu loh. Jadi maka kita mendeklar nasionalis yang Soekarnois, kan gitu. Dan pasti kerangka dasar yang selalu digeluti, kemudian dipelajari, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Republik ini. Pak Ananta,
ada nggak Pak pidato Bung Karno yang sangat berkesan di hati Pak Ananta sendiri? Pidatonya Bung Karno itu banyak sekali. Bung Karno setiap tahun pasti punya pidato yang fenomenal karena selalu tematik yang dilakukan oleh Bung Karno setelah dia menjadi presiden. Sebelumnya luar biasa, ya kan. Tapi dalam rangka untuk kemerdekaan, dalam rangka membangun ini ada dua hal bagi saya yang mesti harus dipelajari, yaitu Indonesia Menggugat, itu pembelaan Bung Karno di pengadilan. Yang kedua, pidato lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 ini dalam rangka pidato, belum lagi tulisan-tulisannya mencapai Indonesia merdeka, tulisan-tulisan Bung Karno itu. Tetapi kalau mengenai pidato Bung Karno yang sangat fundamental, saya pikir yaitu Indonesia Menggugat dan lahirnya Pancasila. Kemudian setiap tahunnya, yaitu setiap 17 Agustus dan sebagainya, itu dibukukan juga di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi. Itulah tadi wawancara saya dengan Pak Ananta Wahana sebagai pendiri sekaligus pengasuh Padepokan Kebangsaan Karangtumaritis. Semoga bisa menjadi inspirasi generasi muda untuk menjadi generasi yang nasionalis dan Soekarnois. Terima kasih.